Kasus pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten, masih bergulir. Pada Kamis, 9 Januari 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut tersebut. Terhitung sejak penyegelan, KKP memberi waktu bagi pihak yang bertanggung jawab untuk membongkar pagar laut secara pribadi. Tetapi, hingga saat ini belum diketahui secara pasti, siapa pemilik maupun pihak yang bertanggung jawab atas pagar laut di perairan Tangerang itu. Meski demikian, 3 pihak disebut-sebut bertanggung jawab atas proyek tersebut. Siapa saja? Seorang nelayan di Pulau Cangkir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, mengungkapkan dalang di balik pembangunan pagar laut adalah seorang selebriti. Nelayan bernama Heru itu menyebut sosok selebriti yang dimaksud sangat terkenal. Meski demikian, ia enggan membeberkan secara pasti siapa selebriti yang dimaksud. Namun, Heru memastikan nelayan di wilayah Kronjo mengetahui siapa selebriti tersebut. Berbeda dari Heru, nelayan asal desa Krojo, Kecamatan Krojo lainnya, Khalid, menyebut nama Aguan alias Sugianto Kusuma sebagai dalang di balik pembangunan pagar laut. Sebagai informasi, Aguan adalah pendiri PT Agung Sedayu Group selaku pengembang proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II. Ramai berita tentang masyarakat Pantura Swadaya memasang pagar laut itu. Ketika muncul, ada pelaku pemagaran anak buahnya Aguan, Ali Hanafiah dan Encun, ujar Khalid dikutip dari tribunnews.com. Terkait hal itu, kuasa hukum PSNPIK II, Muanas Alaidit, telah membantahnya. Muanas menegaskan PSNPIK II tidak melakukan pembangunan pagar laut. Muanas juga memastikan pembangunan pagar laut itu tidak termasuk lokasi PSN maupun PIK II. Hal serupa juga telah disampaikan oleh manajemen pengelola PIK II, Tony. Tony mengatakan tudingan mengenai pagar laut muncul sebab minimnya edukasi mengenai PSN PIK II. Sementara itu, Jaringan Rakyat Pantura di Kabupaten Tangerang menyebut pagar laut itu dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat. Pagar laut itu sengaja dibangun untuk 3 tujuan, yakni mencegah abrasi, untuk mitigasi bencana tsunami dan dimanfaatkan sebagai tambak ikan, apabila kondisinya bagus. Sandi lantas menegaskan, pagar laut itu memang sengaja dibangun masyarakat setempat untuk mencegah ancaman kerusakan lingkungan. Tambak ikan di dekat tanggul juga dapat dikelola secara berkelanjutan untuk menjaga ekosistem tetap seimbang. Tanggul-tanggul ini dibangun oleh inisiatif masyarakat setempat yang peduli terhadap ancaman kerusakan lingkungan, jelas Sandi. Mengenai pernyataan JRP itu, Khalid membantah. Ia menilai pengakuan tersebut tak masuk akal. Sebab, biaya pembangunan pagar laut sepanjang 30 km itu dipastikan tak sedikit. Khalid lantas menyebut pernyataan pagar laut dibuat secara swadaya oleh masyarakat ibarat maling sedang tertangkap basah. Ia menegaskan pernyataan pihak yang mengaku pagar laut dibuat secara swadaya adalah bohong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.